Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap, sebuah novel karya dari Kis, bab 74, Kemarahan Andreas. Persembahan audio tune dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Jantung Andreas seolah ingin lompat dari tubuhnya. Seluruh organ tubuhnya seolah berhenti berfungsi. Tangan Andreas bergetar memegang hasil medis tersebut. Tertera nama Nyonya Aluna Pratama, positif hamil di kertas putih berlogo rumah sakit tersebut. Tanpa sadar, air matanya luruh begitu saja. Tangis Andreas yang dari tadi tertahan pecah. Pria tampan itu menangis penuh sesal memeluk erat kertas putih itu. Maafkan aku. Maafkan aku. Karena kesalahanku yang tidak becus menjadi suami, membuat kamu dan calon anak kita pergi, sayang. Maafkan aku. Andreas luruh ke lantai. Pria tampan itu membenturkan kepalanya ke lantai. Meluapkan amarah untuk dirinya sendiri. Penyesalan selalu datang terlambat. Wanita yang tulus mencintainya, kini telah pergi meninggalkannya membawa calon anak mereka. Sayang. Yana masuk ke dalam kamar Andreas lalu berlari menghampiri Andreas yang menyakiti dirinya sendiri dengan cara membenturkan kepalanya ke lantai. Tadinya Yana sedang membaca majalah, namun saat mendengar suara teriakan Andreas, wanita tua itu berlari menuju kamar Andreas. Sayang, please, jangan sakiti diri kamu sendiri. Tak perlu membuang air mata kamu untuk wanita jahat itu. Dia pantas mendapatkannya, karena dosa selama hidupnya sangatlah banyak. Wajar saja bila Tuhan mengambil nyawanya dengan cara tragis seperti itu. Bahkan mayatnya saja tidak diterima di bumi. Buktinya sampai sekarang mayatnya tidak ditemukan. Kamu harus bangkit. Wanita tidak hanya satu. Banyak wanita yang... Diam! Jangan menjelekkan istriku di hadapanku, Ma. Berhenti memfitnah Aluna. Bentak Andreas dengan suara yang amat tinggi. Untuk pertama kalinya pria tampan itu membentak ibunya. Andreas tak tahan lagi dibodohi oleh sang ibu. Karena ibunya lah dia bercerai dengan Aluna. Karena ibunya lah Andreas menceraikan Aluna dengan kejam. Bahkan pria itu tak memberikan harta gonogini pada Aluna. Dia mengusir Aluna di malam hari tanpa memikirkan konsekuensi yang Aluna terima. Andreas menatap tajam wajah terkejut ibunya. Tatapan terluka, marah dan sedih terlihat jelas dari sorot mata Andreas. Dia menatap nanar wajah wanita yang telah melahirkannya itu. Mungkin bila Yana orang lain, Andreas bersumpah akan membalas perbuatan Yana. Yana yang mendengar suara keras Andreas pun termangu. Wanita parubaya itu tak menyangka Andreas sampai hati membentak dirinya. Seumur hidup dia membesarkan Andreas. Baru kali ini dia melihat putranya menatap benci dan marah dirinya. Hati Yana terasa sesak. Wanita parubaya itu tak tahan dibentak oleh Andreas. Kamu membentak Mama hanya karena anak babu itu. Kamu tega bertindak tidak sopan pada Mama, An. Yana murka karena Andreas membentaknya demi membela Aluna. Mama yang tega sama aku. Mama menghancurkan rumah tanggaku bersama Aluna. Karena Mama aku kehilangan wanita yang tulus mencintaiku. Karena Mama juga aku mengusir Aluna sampai dia celaka dan pergi membawa anakku. Mama yang lebih tega padaku. Mama yang selama ini membodohi aku. Dan bodohnya, aku selalu menurut apa perintah Mama dengan alasan berbakti. Mama menuntut bakti dariku sedangkan Mama sendiri telah jahat padaku. Andreas meninggikan suaranya. Pria tampan itu menyalahkan ibunya atas kepergian Aluna. An, keluar dari kamarku sekarang. Tegas Andreas menunjuk pintu kamarnya membuat Yana menjatuhkan air matanya. Wanita tua itu keluar dari kamar Andreas, seraya mengepalkan tangannya erat. Dia semakin membenci Aluna, karena wanita itu telah membuat Andreas berani bersikap tak sopan padanya. Dasar anak babu sialan. Mati pun kamu bikin aku susah. Semoga mayatmu tidak pernah ditemukan. Kumami Yana penuh amarah. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.